ذلكم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وجعل الله له لكل ضيق مخرجا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin ibadallah, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, memberikan anugerahnya kepada kita semua sehingga di siang hari ini ma'asyiral muslimin kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, memenuhi panggilan azan, melakukan ibadah salat Jumat kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Semoga ibadah yang sedang kita lakukan di bawah bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Tabaraka wa taala, yang dengannya timbangan-timbangan kebaikan kita diberatkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tidak ada jalan kebaikan kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, yang menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam dengan neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin, untuk seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya, menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya terutama kepada orang-orang yang beriman,
agar mereka diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara pesan yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, sebuah hadis yang datang dari jalan Abdullah ibn Salam, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, terdapat 4 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 4 nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengamalkan keempat-empatnya, ma'asyiral muslimin, kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga hablum minallah. Kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga hablum minan nas. Betapa keberuntungan akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seorang hamba dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala, menghadap kepadanya di akhirat, meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba, dan dia mendapatkan di dalam catatan-catatan amalannya, dia mendapatkan di dalam catatan lembaran-lembaran amalannya, tidak ada hubungan yang buruk antara dirinya dengan Sang Pencipta. Tidak ada hubungan yang rusak antara dirinya dengan saudara-saudaranya. Alangkah beruntungnya seseorang yang ketika menghadap kepada Rabbnya, dia mendapatkan dirinya betul-betul mewujudkan hablum minallah wa hablum minan nas. Terwujudnya hablum minallah wa hablum minan nas. Banyak caranya, ma'asyiral muslimin. Di antara caranya merealisasikan wasiat, nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadis Abdullah ibn Salam yang baru saja kita bacakan, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abshus salam ayuhan nas, wahai sekalian manusia, abshus salam, tebarkan salam," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menebarkan salam, ma'asyiral muslimin, berarti kita suka mendoakan saudara-saudara kita. Secara tidak langsung kita suka mendoakan diri kita, karena ucapan salam yang kita ucapkan kepada saudara-saudara kita, kebaikannya akan kembali kepada kita. Doa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Yang dimaksud dengan salam adalah as-salamatu min kullil afat, keselamatan dari segala bentuk keburukan-keburukan, keselamatan dari segala bentuk kehancuran-kehancuran, keselamatan dari segala bentuk kebinasaan-kebinasaan. Barang siapa yang mengucapkan dan suka mengucapkan salam kepada saudaranya, berarti itulah yang selalu dia doakan untuk dirinya. Berarti itulah selalu yang dia dambakan kepada Allah untuk dirinya. Itulah wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita perintah atau menganjurkan kita tidak hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal, bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun dianjurkan untuk memberikannya salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, sallim ala man arafta au ala man la ta'rif. Berikan salam kepada orang-orang yang engkau kenal, dan berikan salam kepada orang-orang yang tidak engkau kenal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak, ma'asyiral muslimin, karena mengucapkan salam hilang rasa dendam di dalam hati seorang muslim. Berapa banyak rasa benci karena mengucapkan salam hilang dari jiwa seorang muslim. Berapa banyak dari sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam jiwa seorang muslim terhadap saudaranya hilang karena mengucapkan salam. Karena salam artinya adalah doa kebaikan yang dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita perhatikan para sahabat
adalah orang-orang yang cinta kepada kalimat salam. Kita perhatikan sahabat adalah orang-orang yang suka mengucapkan salam, sehingga terlihat di dalam masyarakat madani, di dalam masyarakat yang dibina oleh Nabi SAW, tumbuh rasa kasih sayang di antara mereka, terutama di antara orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian menjadi orang-orang yang beriman. Beriman dengan sebenar-benar iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah Azza wa Jal sampai kalian saling mencintai, kata Nabi SAW. Dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, bagaimana pentingnya seorang hamba menjaga dua hubungan. Menjaga hubungannya dengan Rabbnya lewat keimanan yang dia berikan kepada Allah Azza wa Jal, lewat keimanan yang ada di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikaitkan indikasi keimanan kepada Allah oleh Nabi SAW. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dikatakan orang yang beriman dengan sebenar-benar iman sampai kalian saling mencintai, kata Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Qal abshus salam fima bainakum. Maukah kalian, wahai para sahabatku, aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, apabila kalian lakukan, apabila kalian jaga, apabila kalian amalkan, akan timbul rasa saling mencintai di tengah-tengah kalian, akan timbul rasa kasih sayang di tengah-tengah kalian. Nabi mengatakan, tebarkan salam di tengah-tengah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa at'imut ta'am. Berilah orang-orang yang butuh makanan, berikan mereka makanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal seutuhnya, ma'asyiral muslimin, atau bukan semuanya milik kita. Harta yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalamnya ada milik-milik orang-orang lain, di dalamnya ada milik orang-orang lain, di dalamnya ada hakul fuqara wal masakin, di dalamnya ada hak orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Perhatikan harta yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Jalla wa Ala menjadikan ciri orang-orang yang baik, yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang menjadikan di dalam harta-harta mereka ada hak orang-orang yang meminta kepadanya, yang datang meminta kepadanya dalam kondisi sulit, dan dia mengetahui kesulitan saudaranya, kemudian saudaranya meminta kepadanya, dia telah menyisipkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mereka. Wal mahrum, dan tidak sampai di situ, saudara-saudaranya yang tidak meminta-minta kepadanya, akan tetapi dia tahu bahwa saudaranya membutuhkan, akan tetapi dia tahu saudaranya membutuhkan itu harta, kondisinya sulit, kondisinya berat, kondisinya fakir, kendati pun saudaranya tidak meminta, maka dia memiliki harta yang dia berikan kepada mereka ini. Diberikan motivasi oleh Nabi SAW di banyak ucapannya, ma'asyiral muslimin. Begitu juga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menggapai kebaikan yang sempurna, kebaikan yang begitu melimpah, kebaikan yang begitu berkah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan harta-harta kalian, sesuatu yang kalian miliki dan sesuatu yang kalian sukai, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin, di dalam banyak ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala mendahulukan penyebutan jihad bil amwali dari jihad bil anfus, karena jihad bil anfus akan sempurna ketika ada harta yang menopangnya,
Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang berjihad dengan hartanya, mereka adalah orang-orang yang berjihad dengan jiwanya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana seorang muslim akan berjihad dengan jiwanya? Bagaimana seorang muslim akan berjihad dengan raganya ketika dirinya tidak memiliki harta, baik tunggangannya, kendaraannya, senjatanya, kebutuhan-kebutuhan perangnya dalam penyebutan didahulukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitulah ma'asyarul muslimin keutamaannya orang-orang yang membantu orang lain, yang mengeluarkan hartanya. Dan di dalam hadis ini dikhususkan oleh Nabi SAW, bantuan yang diberikan adalah kepada orang-orang fakir. Wa at'imut ta'am, berikan orang-orang fakir makanan, kata Nabi SAW. Sebuah contoh yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah kondisinya ketika itu dalam keadaan sulit, datang ke rumahnya, ke rumah Nabi SAW, seorang wanita tua membawa 2 anak, mengetuk pintu rumahnya, meminta makanan. Wanita yang sudah tua, yang sedang kelaparan, membawa 2 anak yang sedang kelaparan, yang tidak ada makanan yang bisa mereka makan. Kemudian datang ke rumah Nabi SAW, dan dia tidak mendapatkan Nabi SAW. Dia mendapatkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, falam ajid indi illa tamrah. Aku tidak mendapatkan apapun di sisiku kecuali butiran kurma, kecuali 1 butir kurma. Aku ambil dan aku berikan kepadanya, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha telah termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang mengeluarkan, orang-orang yang memberikan hartanya ketika mudah, bahkan ketika sulit, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mudah seseorang mungkin mudah berinfak, ketika mudah seseorang mungkin senang berinfak, ketika mudah mungkin seseorang bergembira berinfak. Tapi ada orang-orang yang memiliki sesuatu yang lebih mulia dari sekedar menginfakkan hartanya ketika mudah, di mana ketika mereka sulit, mereka bisa mengeluarkan hartanya untuk orang lain yang mungkin dia pandang orang itu lebih sulit dari dirinya, yang mungkin dia pandang orang itu lebih membutuhkan dari dirinya. Bahkan Nabi SAW suatu ketika pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu Nabi SAW? Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasulullah SAW? Tiba-tiba seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian dia bawa pulang, sampai di rumah ternyata tidak ada makanan yang cukup dibagi kepada sang tamu tadi. Kalau dimakan oleh dirinya dan keluarganya maka habis makanan itu. Kalau dimakan oleh tamu maka tidak cukup makanan yang akan dimakan oleh dirinya dan keluarganya. Diambil sedikit dan diberikan kepada anak-anaknya, sisanya diberikan kepada tamunya Rasulullah SAW. Kemudian dipadamkan penerang di masa itu, dan dirinya pura-pura makan bersama tamu tadi, padahal mereka tidak ikut makan bersama tamu tadi. Ma'asyarul muslimin, dalam peristiwa itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain dari dirinya padahal mereka juga membutuhkan. Barang siapa yang dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari sifat kikir, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ayuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa taqwa وراقبوه في أنفسكم في السر والعلانية فإن أقدامكم وأجسامكم على النار لا تقوى.
Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kembali kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga di dalam hadis Abdullah ibn Salam. Setelah Nabi menyampaikan nasihat agar umatnya selalu cinta untuk mengucapkan salam, kemudian agar umatnya agar selalu cinta berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, atau mengeluarkan hartanya untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Yang ketiga, Nabi mengatakan wasilul arham, sambunglah hubungan rahim, sambunglah hubungan tali persaudaraan, sambunglah hubungan karib kerabat, sambunglah hubungan kekeluargaan yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terancam orang-orang yang mudah memutuskan hubungan rahim, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelakunya tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata qati' rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan rahim. Hubungan rahim ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Hubungan yang mesti selalu dijaga, yang mesti selalu dipelihara. Andaikan di antara karib kerabat, andaikan di antara keluarga itu memiliki beda keyakinan, beda agama, hubungan rahim tidak akan pernah hilang. Hubungan rahim tetap mesti dijaga dan dipelihara. Hubungan kekeluargaan tetap dijaga dan dipelihara. Itulah qudwah, contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarganya masuk ke dalam agama Islam, menjadi orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua. Ada keluarga yang mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga Nabi yang tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pamannya tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pamannya dengki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ayat diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutuk Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepadanya. Ketika Nabi mengajak mereka beriman, ada yang mau beriman dan ada yang tidak. Nabi mengatakan, ghaira, hanya saja aku tetap memiliki hubungan kekeluargaan yang akan mesti selalu aku sambungkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda agama, beda keyakinan iya, akan tetapi karena adanya perbedaan, hubungan kekeluargaan tetap mesti dijaga, tidak boleh diputuskan ma'asyiral muslimin. Bahkan orang yang paling dekat dengan seseorang di dalam keluarganya adalah orang tuanya, adalah anaknya. Tidak boleh seorang anak memutuskan hubungan dengan orang tuanya ketika orang tuanya melakukan kekafiran, kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kesyirikan, kekafiran, dosa yang paling besar. Barang siapa yang mati di atasnya akan dijadikan orang-orang yang Allah kekalkan dalam neraka jahanam. Andaikan ternyata orang tua seseorang seperti itu kondisinya, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, andaikan orang tuamu memerintahkan engkau melakukan kesyirikan, kembali murtad kepada agama sebelumnya, jangan engkau taati. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, engkau temanilah mereka di permukaan bumi dengan penuh kebaikan dan kemuliaan. Allah tidak memerintahkan sang anak memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Allah tidak memerintahkan seorang anak memutuskan kekeluargaan dengan orang tuanya dengan perbedaan yang ada. Itu menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan silatul arham di dalam agama kita ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin,
Allah fil arham. Mari kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu menyambungkan hubungan silatul arham. Jangan sampai gara-gara yang begitu sepele, gara-gara perkara yang ringan, kemudian ringan kita memutuskan hubungan arham. Pertanggungjawaban begitu berat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang memutuskan hubungan arham diancam dengan neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat Nabi yang keempat adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, wasallu bil lail. Salatlah kalian di malam hari ketika manusia kebanyakannya tidur. Kebiasaan orang-orang saleh di masa dahulu ma'asyal muslimin, mereka melakukan salat malam, mereka melakukan munajat, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari, di penghujung malam, terutama ketika tinggal malam sepertiga terakhirnya. Ketika itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan motivasi lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fi marwi'an rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit bumi, hina yabqa thuluthul lail, ketika tinggal malam sepertiga terakhir. Dan Allahu Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, hambaku yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Hambaku yang meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan dia perlindungan. Allah memuji di dalam ayat orang-orang yang bisa bangun di penghujung malam, di waktu sahur, beristighfar, bermunajat, minta ampun, taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan 4 nasihat ini, 4 wasiat mulia ini, Nabi mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah bermanfaat terutama untuk khatib dan untuk kaum muslimin. Thumma a'lamu ayyuhal mu'minun fa inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudusihi wa thalatha bikum ya ibadallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم هيئ له بطانة صالحة التي تدله على خير وتعينه على ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan